Kericuhan terjadi saat ratusan massa dari dua kampung menggelar unjuk rasa menolak hasil pemilihan kepala kampung di depan kantor Bupati Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Aksi saling dorong tak terhindarkan di saat massa gabungan dari pendukung salah satu calon kepala kampung tidak puas dengan hasil pemilihan dan mencoba masuk ke dalam kantor Bupati Tulang Bawang. Aksi ini merupakan buntut kekecewaan warga dari dua kampung lantaran tidak adanya kejelasan terhadap tuntutan mereka selama ini. Nah, di hari ini kita tanyakan tuh hasil di tanggal 9 dan 2, kita malah kesimpulannya katanya nggak ada masalah. Seperti apa pemerintah itu? Sementara proses yang sudah dilakukan oleh panitia pemilihan kepala kampung sudah berjalan sesuai regulasi. Panitia juga mempersilahkan para pihak yang tidak puas untuk menempuh jalur hukum. Kalau seandainya ada keberatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, demi keadilan, sekali lagi, demi keadilan, kami silakan berproses secara hukum di tata usaha negara. Kalau seandainya lembaga yang berwenang menyatakan bahwa keputusan dibuat oleh Bupati selaku pemegang kebijakan ini salah, kita akan ikut itu. Massa juga menuntut panitia untuk melakukan penghitungan ulang suara. Ia juga meminta panitia menunda pelantikan kepala kampung hingga tuntutan mereka dipenuhi. Meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh... Anwar Usman menduga ada muatan politis dalam putusan Majelis Kehormatan MK. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Warga Palestina terus bahu-membahu saling melindungi dan menyelamatkan satu sama lain di tengah gempuran Israel. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, pasca dicopot dari jabatannya, Anwar Usman menduga ada muatan politis dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ia juga mengaku putusan tersebut tidak membebaninya sebagai hakim. Berikut. 1. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Jadi saya ulangi, telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. 2. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. 3. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya, dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 4. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi
tidak sedikit pun membebani diri saya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, sudah ada rekan kami Ismalia yang berada di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat sore Ismalia, setelah Anwar Usman diberhentikan, kemudian apa langkah selanjutnya dan apa agenda MK pada hari ini? Ya. Selamat sore Davi dan juga pemirsa. Untuk langkah selanjutnya tadi Sekretaris Jenderal dari Mahkamah Konstitusi yakni Heru Setiawan mengatakan bahwa akan mengadakan pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi yang baru yang diadakan besok di Gedung Mahkamah Konstitusi yang diagendakan pada pukul 9. Dan tadi juga Sekjen MK mengatakan bahwa sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi atas pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi yang baru nomor 6 tahun 2023 akan diawali dengan musyawarah mufakat. Dan Davi dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui sebelumnya, memang kemarin Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengadakan sidang etik yang dilakukan terhadap Hakim Konstitusi atas pelanggaran kode etik. Dan kemarin juga telah diputuskan bahwa ke-9 Hakim Konstitusi ini melakukan pelanggaran kode etik dan diberikan sanksi berupa teguran baik secara lisan maupun secara tertulis. Namun berbeda halnya dengan Ketua Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman yang diberikan sanksi atas kode etik berat yang dilanggar oleh dirinya, yakni dicopotnya Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan juga Davi dan juga pemirsa, kemarin juga Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki menegaskan bahwa ketika setelah dicopotnya Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi, ini diberikan waktu kepada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yakni Saldi Isra untuk pimpin jalannya pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam waktu 2 kali 24 jam. Dan juga Jimli menegaskan bahwa Anwar Usman tidak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan diri dalam pimpinan MK selama masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi ini belum berakhir. Dan juga ditegaskan Anwar Usman tidak boleh terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Dan besok ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan akan diadakan pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru pada pukul 9 pagi besok hari Kamis 9 November 2023. Kembali ke studio Davi. Baik, terima kasih Ismalia atas laporan Anda langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, MK juga memutuskan 9 hakim konstitusi telah melanggar dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Secara mengejutkan, Mahkamah Kehormatan MK memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan pemecatan langsung dibacakan oleh Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asyidiki, di Gedung MK, Jakarta Pusat. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara tentang uji materi batas usia Capres-Cawapres. Buntut pelanggaran ini, Anwar tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Dalam putusannya, MK juga memerintahkan Wakil Ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam.
Sementara itu, 9 hakim konstitusi terbukti melanggar etik terkait putusan syarat batas usia minimal Capres-Cawapres. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi teguran secara kolektif terhadap 9 hakim MK tersebut. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan pelanggaran etik 9 hakim MK. Selain pemberhentian terhadap Anwar Usman, hakim konstitusi lainnya juga terjerat sanksi lisan kolektif dan tertulis. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan 9 hakim MK melanggar etik dan perilaku hakim. Putusan yang dibacakan Ketua MK Jimli Asidiki memuat sanksi lisan, tertulis, dan pemecatan. Hasil putusan MK menetapkan Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua MK. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat dengan sengaja membuka intervensi ke pihak luar sehingga memengaruhi independensi MK. Sementara Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arif Hidayat tidak melanggar etik terkait dissenting opinion atau beda pendapat terkait putusan batas usia minimal Capres-Cawapres yang meloloskan Gibran sebagai Cawapres 2024. Hakim Arif Hidayat dinyatakan melanggar etik dan dikenakan sanksi tertulis atas pelanggaran etik merendahkan martabat MK melalui pernyataan di ruang publik. 9 hakim MK dinyatakan melanggar etik bocoran informasi rahasia rapat permusyawaratan hakim putusan batas minimal usia Capres-Cawapres. Ke-9 saksi tersebut dikenakan sanksi teguran kolektif. Meski Anwar Usman melanggar etik berat, MK menegaskan putusannya tidak mengubah putusan MK terkait syarat usia Capres-Cawapres. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengapresiasi keputusan Majelis Kehormatan MK yang mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Meski ia berharap semestinya Anwar Usman dicopot dari Hakim Konstitusi karena terbukti melakukan pelanggaran berat. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menanggapi putusan Majelis Kehormatan MK. Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid menilai putusan MK telah mengafirmasi pelanggaran Anwar Usman dalam memutus perkara batas usia Capres-Cawapres. Arsyad sebenarnya berharap putusan Majelis Kehormatan tidak sekedar mencopot Anwar sebagai Ketua MK, tetapi juga diberhentikan sebagai Hakim MK. Meski demikian, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud tetap mengapresiasi sanksi yang dijatuhkan Majelis Kehormatan MK terhadap Anwar Usman. Hari ini keputusan MK mengafirmasi pelanggaran berat yang dilakukan para hakim MK dalam memutuskan perkara batas usia Cawapres. Kami mengapresiasi putusan MK yang telah menyatakan Bapak Anwar Usman bersalah dan melanggar etika profesi. TPN Ganjar Mahfud juga mengapresiasi sanksi yang diberikan MK yang melarang Anwar Usman menangani perkara sengketa pemilu, termasuk perkara sengketa Pilpres 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.